Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan sebuah nikmat kepada kita. Yang pertama itu nikmat sehat, yang beribu-ribu nikmat tidak bisa disebutkan satu persatu, maka kita itu harus syukuri itu semua. Kedua, salat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, sini saya atas nama Rahmat Nur Ramdan akan menyampaikan terkait dengan materi tentang kepramukaan. Kepramukaan di tingkat SMK itu merupakan sebuah keharusan. Untuk apa? Karena untuk melatih jiwa kita, melatih kemampuan kita, dan melatih tingkat sosialitas kita. Maka pramuka itu seringkali disebut dengan dalam artian prajamuda karana. Apa itu prajamuda karana? Artinya orang muda yang suka berkarya. Berkarya seperti apa? Tadi, karena orang muda, karena jiwanya masih muda, maka tingkat berkaryanya, tingkat kreativitasnya, tingkat usaha dan kerja kerasnya itu merupakan sebuah aplikasi dari prajamuda karana tersebut. Maka ada beberapa pendapat dari beberapa para ahli, khususnya di Indonesia, bahwa pramuka itu merupakan sebuah proses pendidikan yang dilakukan di luar atau di dalam lingkungan sekolah, di luar lingkungan keluarga, dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, dan terarah. Nah, itu yang disebut dengan kegiatan pramuka. Kenapa seperti itu? Karena media kegiatan pramuka itu di alam. Ya. Media kegiatan pramuka itu di alam. Senantiasa gerakan pramuka itu selalu menyatukan diri kita terhadap alam tersebut. Kenapa? Karena dalam alam itu sudah disiapkan sumber-sumber dan kekayaan alam. Maka sebagai anak pramuka tidak boleh menebang pohon sembarangan. Sebagai anak pramuka tidak boleh membunuh hewan sembarangan. Itu ada tata caranya. Maka kenapa anak pramuka dikenalkan dengan lingkungan alam? Karena harus mencintai alamnya, mencintai hutannya, mencintai pohonnya, mencintai airnya, tidak boleh mencemari hutan, gunung, sungai, dan lautan. Nah, itu yang disebut dengan pramuka. Ketika sudah mencintai alamnya, maka Anda akan menjadi pramuka yang sesungguhnya. Nah, yang pertama itu apa tujuan kegiatan pramuka? Yang pertama itu tujuan kegiatan pramuka membentuk karakter, pribadi, akhlak untuk menjadi generasi-generasi yang berakhlak mulia. Artinya ketika kita sudah mempunyai karakter diri yang bagus, akhlak yang mulia, insya Allah kedepannya kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Orang-orang yang senantiasa menghargai, menepati, dan menjadi orang-orang yang generasi terang di masa yang akan datang. Nah, itu. Yang kedua, yaitu menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Kenapa seperti itu? Karena rasa cinta pramuka selalu dididik untuk mencintai NKRI. Maka NKRI harga mati. Nah, itu yang harus
perlu teman-teman ketahui. Maka dalam pramuka juga kita berlatih bagaimana falsafah Pancasila itu seperti apa, arti butir per butirnya itu seperti apa. Nah, di pramuka itu dipelajari. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga itu yang disebut dengan menggali potensi diri, ya. Menggali potensi diri yaitu meningkatkan keterampilan pada generasi muda. Nah, itu yang disebut dengan menggali potensi diri. Itu menggali kita mempunyai kemampuan apa dalam diri kita. Apakah kita mempunyai kreativitas, apakah kita mempunyai kemampuan ahli atau dalam bidang kerajinan, dalam bidang penulisan, seperti penulisan lagu-lagu menggunakan simbol-simbol pramuka gitu kan. Terus mempunyai keterampilan dalam pembuatan karya-karya yang bahannya dari bahan bekas gitu kan, atau botol-botol plastik bekas. Nah, itu bisa diapresiasi, bisa diulik, dan bisa dikreativitaskan. Nah, itu anak pramuka seperti itu. Yang selanjutnya, fungsi gerakan pramuka. Nah, fungsi kegerakan pramuka itu, yang pertama, setiap generasi muda membutuhkan kegiatan yang menyenangkan, sekaligus mendidik agar mereka menjadi individual yang lebih baik. Artinya, kegiatan bagi generasi muda pramuka itu mempunyai sebuah keharusan. Kenapa? Karena anak muda itu harus mempunyai kesenangan, mempunyai pendidikan, mempunyai akhlak, mempunyai karakter, mempunyai tujuan hidup, dan mempunyai cita-cita. Itu yang disebut dengan anak-anak pramuka. Kira-kira seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip dasar kepramukaan. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan pramuka harus berlandaskan kepada prinsip dasar. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu saja ketika kalau misalnya kita orang muslim, ya kita sesuaikan dengan syariat muslim. Kalau misalnya beda, bukan orang muslim, ya sesuaikan dengan agamanya masing-masing. Nah, itu ya yang disebut dengan pramuka, tidak mengenal itu suku, bangsa, ras, agama. Maka kita tetap bersatu, kita tetap bersinergi dengan agama masing-masing. Ketika orang Islam, sesuaikan dengan orang Islam. Ketika agama yang lain, silakan sesuaikan dengan agama yang lain. Nah, itu cara-cara kita beribadahnya seperti apa, itu disesuaikan saja. Nah, rasa peduli akan tanah air, ya. Nah, ini peduli terhadap tanah air, cinta tanah air, merah putih gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan pramuka, dan mencintai alam sekitar. Itu juga aplikasi daripada prinsip-prinsip dasar kepramukaan gitu. Yang selanjutnya ada rasa peduli dan tanggung jawab. Nah, rasa peduli di sini peduli terhadap sesama, peduli terhadap alam, peduli terhadap lingkungan gitu kan. Tanggung jawab kepada diri sendiri ketika, terus tanggung jawab kepada tugas, tanggung jawab kepada alam sekitar. Nah, siapa lagi yang bukan kita untuk melestarikan alam sekitar? Sekarang sudah nyampe 85% alam kita kan sudah banyak dibangun industri, banyak dibangun perumahan. Maka ke suatu saat oksigen yang akan kita hirup itu akan nambah sedikit. Apalagi sekarang dengan kondisi cuaca pancaroba seperti ini, itu akan menambah bencana. Artinya contohnya kemarin banjir di mana-mana, itu kan salah satunya itu. Dan pendangkalan sungai gitu kan. Nah, itu karena masyarakat sering membuang sampah ke sungai gitu kan. Nah, itu salah satunya seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada metode kepramukaan, ya. Metode kepramukaan itu yaitu belajar interaktif
ya, progresif ya. Jadi kita harus punya cita-cita gitu kan. Yang pertama, belajar melalui pengalaman, kode kehormatan pramuka. Yang selanjutnya ada belajar dengan cara melakukan atau praktik ya. Belajar secara berkelompok, melakukan aktivitas yang menantang dan mengandung pendidikan. Nah, yang selanjutnya melakukan berbagai kegiatan di alam terbuka. Sistem tanda kecakapan. Terus yang selanjutnya ada sistem satuan terpisah untuk putri dan putra. Nah, yang selanjutnya ada kiasan dasar. Nah, ini perlu dipahami, ada kode kehormatan. Nah, kode kehormatan itu merupakan sebuah kehormatan kita bagi pramuka gitu kan. Apa itu gitu kan. Yang selanjutnya ada belajar dengan cara melakukan atau praktek. Ya, seperti kita belajar simpul, membuat belangkar, nah, P3K atau penolongan gitu kan. Bagaimana ketika ada orang masuk ke jurang, itu seperti apa evakuasinya gitu kan. Kita harus cermat ya. Minimal kita membantu teman kita ketika kecelakaan, itu hal apa yang akan kita lakukan. Belajar secara berkelompok. Yang selanjutnya belajar secara kelompok itu bagaimana kita belajar sebuah organisasi, mengemukakan pendapat, mengambil kesimpulan, dan langsung memberikan sebuah persetujuan. Nah, itu belajar secara kelompok. Nah, mungkin untuk materi pramuka untuk sementara dicukupkan sekian. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Dalam situasi COVID-19 ini, mari kita jaga iman dan imun kita. Terus kita berikhtiar dengan menjaga kesehatan dan jangan lupa 5M. Nah, itu ya yang perlu teman-teman perhatikan. Walaupun kita belajar di rumah dengan metode video, dengan metode Zoom meeting, dengan metode classroom, jangan mematahkan semangat kita untuk kita belajar, untuk kita memberikan sebuah kelebihan buat diri kita. Jangan sampai metode belajar kita terganggu gitu kan. Walaupun kita seperti ini, dengan keadaan seperti ini, karena kita belajar orang dewasa, yaitu belajar dengan kejujuran ya. Orang dewasa itu tidak perlu harus gini-gini, tidak. Orang dewasa harus sudah siap, sudah sportif, dan bertanggung jawab, dan mempunyai karakter. Nah, itu orang-orang dewasa. Oke, mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Selamat bergabung di SMK 4 LPPM RI Padalarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.